Pemirsa, hari ini tersangka kasus korupsi bus Transjakarta Udar Pristono dijadwalkan akan kembali diperiksa sebagai saksi atas laporannya ke Bareskrim Mabes Polri terhadap 4 orang jaksa di Kejaksaan Agung dengan pemalsuan dokumen. Dan untuk informasi selanjutnya kita bergabung bersama reporter Nurulita dan juru kamera Satria dari Mabes Polri Jakarta Selatan. Ya, Lita, apakah tersangka korupsi bus Transjakarta Udar Pristono sudah hadir memenuhi panggilan Bareskrim? Cakri. Ya, Lita, apakah tersangka kasus bus Transjakarta Udar Pristono telah hadir memenuhi panggilan Bareskrim hari ini? Ya, Cakri, tersangka dari kasus bus Transjakarta Udar Pristono sudah hadir di Bareskrim Mabes Polri dan saat ini sudah memasuki ruangan penyidikan di Bareskrim Mabes Polri. Tadi pertama datang adalah pengacara dari Udar Pristono, yakni Tonin Singarimbun, yang menyampaikan bahwa terkait dengan hari ini adalah ia ingin menyampaikan terkait dengan kasus Transjakarta tahun 2012 sampai dan 2013 dan kedatangannya tanggapan atas laporan yang dilayangkan pada Desember 2014 lalu. Dan poin yang diajukan untuk hari ini adalah terkait dengan berat bobot Transjakarta yang memiliki perbedaan penghitungan antara Dinas Perhubungan dan juga antara tim penyidik Jaksa Agung, sehingga hal ini memang salah satu menjadi penyebab yang memberatkan Udar Pristono menjadi tersangka dan ditahan. Dan pengacara Udar Tonin Singarimbun juga sempat mengatakan akan juga turut menjadikan Presiden Joko Widodo menjadi terlapor dalam kasus ini karena perannya sebagai saat itu Joko Widodo sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan terkait dengan pernyataan itu, Udar Pristono sendiri tidak memberikan pernyataan lebih apakah benar nantinya ia akan menarik Presiden Joko Widodo untuk kasus ini. Cakri, dan untuk hari ini juga ada pemeriksaan terkait dengan kasus dari payment gateway yang menyeret Denny Indrayana sebagai mantan wakil menteri Hukum dan HAM. Dan tadi pengacaranya Heru Widodo juga sudah datang di Bareskrim Mabes Polri, namun tidak didampingi oleh Denny Indrayana karena tadi hanya sebentar, sekitar 10 menit datang tanpa memberikan keterangan. Dan usai dari ia masuk ke dalam ruang Bareskrim Mabes Polri, ia sempat memberikan keterangan bahwa pada hari ini ia dan tim kuasa hukumnya datang ke sini untuk menanyakan apakah benar bahwa hari ini Denny Indrayana memang diperiksa atau dijadwalkan untuk diperiksa di Bareskrim Mabes Polri. Namun dari jawaban karena hal ini Denny Indrayana dan tim kuasa hukumnya tidak mendapatkan surat undangan secara resmi terkait dengan agenda pemeriksaan Denny Indrayana, dan hal tersebut dibetulkan oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri. Dan tadi juga sudah disampaikan beberapa pernyataan oleh kuasa hukum Denny Indrayana, yakni beberapa poin terkait dengan kasus payment gateway atau sistem dari layanan pembuatan paspor online. Dia mengklarifikasi bahwa Denny adalah bukan pimpinan proyek ini, namun ia hanya pengarah. Dan terkait dengan pemanggilan Denny pada pertama kali, ia mengatakan bahwa Denny memang tidak hadir, namun diwakili oleh kuasa hukum. Dan pada pemanggilan kedua pada 16 Maret lalu, Denny memang hadir dan sempat menandatangani dari BAP, namun tidak menjawab dari pertanyaan penyidik. Ia berpedoman pada pasal 27 ayat 2 tentang Peraturan Polri nomor 8 yang menyatakan bahwa petugas dilarang memeriksa saksi, tersangka, terperiksa sebelum didampingi penasihat hukum kecuali atas persetujuan dengan terperiksa. Cakri. Ya, baik. Terima kasih Nurulita atas laporannya. Pemirsa, demikian laporan Nurulita dan juru kamera Satria dari Mabes Polri Jakarta Selatan.